Halo, selamat pagi anak-anak semuanya yang Pak Guru kasihi. Pada pagi hari ini setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan kita sudah berdoa pagi bersama-sama, kita akan sama-sama melanjutkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan minggu yang lalu, anak-anak kita sudah belajar tentang membuat teks laporan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dalam teks laporan. Nah, apa sih Pak Guru menyimpulkan laporan itu? Nah, anak-anak perhatikan. Menyimpulkan laporan adalah mengambil informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Pak Guru ulangi, menyimpulkan laporan adalah mengambil informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Jadi anak-anak, kalau anak-anak sudah membaca sebuah laporan, melihat sebuah laporan, mendengar sebuah laporan, anak-anak kemudian mencatat informasi penting apa saja yang ada dalam laporan tersebut untuk anak-anak buat menjadi sebuah kesimpulan. Ya, kita lihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, anak-anak membaca teks dengan seksama, mendengar atau melihat dengan seksama dan teliti jika informasinya berbentuk audio atau video yang harus kita lihat. Ya. Jadi semuanya itu dilihat, dibaca, didengar dengan teliti dan seksama untuk kita mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Yang kedua, anak-anak mencatat setiap informasi penting. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, yang keempat, membuat pernyataan sesuai dengan informasi menjadi lebih ringkas, ya, lebih pendek, lebih singkat dan jelas. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bersama-sama melihat cuplikan video pembelajaran. Anak-anak perhatikan dengan seksama, kemudian anak-anak akan mengambil informasinya, ya, dan kesimpulannya. Kita lihat video pembelajaran berikut. Siamang yang ada di kebun binatang Taman Rimba Jambi memiliki 6 pola aktivitas dasar, dimulai dari pagi hingga malam hari. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas makan. Aktivitas makan terbagi ke dalam 3 aktivitas, yaitu memegang, mencium, dan memasukkan ke dalam mulut. Pada saat makan, siamang tidak menghabiskan pakan secara langsung, melainkan dengan cara bertahap. Aktivitas makan siamang biasanya bersamaan dengan aktivitas istirahat seperti duduk. Mereka akan mulai memilih jenis buah dan sayur yang akan mereka konsumsi dengan cara mencium. Aktivitas makan pada siamang dipengaruhi oleh pemberian pakan yang dilakukan oleh kiper. Berbeda dengan siamang yang hidup di hutan, mereka akan lebih sering melakukan aktivitas makan karena sumber pakan dapat dengan mudah mereka konsumsi. Sedangkan di kebun binatang Taman Rimba Jambi, pemberian pakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Aktivitas yang kedua, aktivitas merawat diri. Aktivitas merawat diri adalah aktivitas membersihkan diri atau merawat diri dari kotoran dan parasit yang dilakukan dengan cara mengusap,
meraba, menelisik, menggaruk, menjilat, dan menggigit. Aktivitas merawat diri ada dua macam cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan secara sendiri dan yang kedua dapat dilakukan secara berpasangan. Aktivitas merawat diri biasanya bersamaan dengan aktivitas duduk. Mereka akan menggunakan jari-jarinya untuk menggaruk bagian tubuh. Biasanya siamang lebih sering mencari kutu. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas istirahat. Aktivitas istirahat merupakan periode tidak aktif. Aktivitas istirahat dibagi ke dalam 3 aktivitas, yaitu duduk, berdiri, dan berbaring. Aktivitas istirahat juga dilakukan pada saat siamang melakukan aktivitas makan. Aktivitas istirahat juga dilakukan setelah selesai melakukan aktivitas makan, yang gunanya untuk memberikan kesempatan terjadinya proses fisiologis setelah melakukan aktivitas makan. Aktivitas yang keempat yaitu aktivitas bermain. Aktivitas bermain yang dilakukan siamang di dalam kandang tidak berbeda dengan primata lain. Mereka akan melakukan aktivitas bergelantung di dalam kandang. Aktivitas bergelantung pada siamang dilakukan dengan cara menggunakan kedua tangannya yang panjang. Biasanya dilakukan dengan gerakan memutar badan secara cepat. Aktivitas bergelantung ini dilakukan apabila siamang merasa dalam bahaya. Kemudian, secara bersamaan, aktivitas ini dilakukan dengan aktivitas bersuara untuk menginformasikan ke siamang yang lain. Aktivitas bergelantung ini, kecepatannya akan meningkat apabila siamang menjumpai pengunjung. Salah satu penyebab tingginya aktivitas lokomosi karena siamang akan merasa terganggu dengan adanya gangguan aktivitas dari manusia. Selanjutnya, aktivitas yang kelima, yaitu aktivitas berpindah tempat. Aktivitas berpindah tempat yaitu mengenai aktivitas berjalan dengan cara menggunakan kedua kakinya, kemudian kedua tangan terangkat ke atas. Posisi tangan tersebut berguna untuk meraih pegangan pada saat berjalan. Aktivitas melompat pada primata biasanya dilakukan jika jarak satu tempat ke tempat yang lain cukup jauh. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas bersuara. Suara yang dikeluarkan oleh siamang tidak menentu. Artinya suara itu timbul karena tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada saat hari mulai petang,
Kiper memasukkan siamang ke dalam kandang kecil tempat mereka tidur. Pada saat malam hari, siamang menghabiskan waktunya untuk tidur. Biasanya, siamang tidur sendiri atau dengan beberapa siamang lainnya. Siamang tidur dengan posisi tegak, bersandar pada bantalan keras yang terletak di ujung belakang mereka. Bantalan ini disebut ischial callosities. Ya, anak-anak, itulah tadi sekilas tentang sebuah kebun binatang yang ada di Jambi. Tugas kalian setelah menyaksikan cuplikan video pembelajaran tadi, yaitu yang pertama, tuliskan 5 informasi penting yang sesuai dengan cuplikan video di atas. Yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan berdasarkan cuplikan video di atas. Kesimpulannya 1 kalimat saja, ya. Yang berikutnya, kerjakan di kertas atau di buku, foto, kirim ke WA wali kelas 6. Selamat mengerjakan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.